Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Itu mah beda. Tapi pas. Oh, iya. Pas isi. Biasanya suka tanda. Tentang apa namanya, menghilangkan najis. Ya, di PDF halaman 108. Ya, judulnya At-Tahrim Lazimun Lin Najasah Dunal Aksi. Di situ mah beda kayaknya, nggak ada judul ini kan beda. 158 sih ya? 158. Iya. Oke. Masih di awal-awal. Sekian batu apa? Ya, betul, Bang Farid baca. Mana ayat rokatan kan Bang? Ya. Baca. Tahrimu lazimun. Mana sama tadi terkait kan balik. At-tahrimu lazimun lin najasati dunal aksi. Wa man najasatu fayulazimuha tahrimu. Fakulu najisin. Fakulu najisin muharramun wala aksa. Wa zalika li anna hukma fin najasati huwa al-man'u an mulabasatiha ala kulli halin. Wal hukmu bin najasatil aini hukmun bitahrimiha bi khilafil hukmi bitahrimi. Fa innahu yahrumu lubusul hariri wad dahabi wa huma tahirani daruratan syar'iyatan wa ijma'an. Fa idza arafta hada fatahrimul khamri wal humuri ladzi dalat alaihi nususu la yalzamu minhu najasatuha bal la budda min dalilin akhar alaihi wa illa baqaina alal asli al muttafaqi alaihi minat taharati famani da'a khilafahu fadalilu alaihi wa qadza taqulu la hajata ila ityanil musannifi bihadithi amri ibn Khorijata mustadilan bihi ala taharati lu'abil rohilati. Ya, contoh. Jadi ya, pengharaman itu melazimkan kenajisan, tidak sebaliknya. Pembedanya nama judulnya bagus. Najasatu yazimu min tahrim. Nah ini kebalik ya judulnya.
tahrim lazim lin najasa. Oh, bisa juga sih. Kalau itu kan najasa. Jadi, intinya kan lazim lin najasa. Jadi sesuatu yang najis itu udah pasti haram. Tidak sebaliknya. Jadi kalau sesuatu yang haram belum tentu najis. Ya, kalau sesuatu yang najis itu udah pasti haram. Kalau yang haram belum tentu najis gitu. Wa amma najasatu fayulazimu at-tahrim. Hal yang najis itu ya maka otomatis haram, mengharamkan, pengharaman. Fakulu najisin muharam. Setiap yang najis itu haram wala aksa dan tidak sebaliknya, artinya tidak setiap yang haram najis. Kalau setiap yang najis haram. Wadhalika li'anal hukma fi najas wal man'u an mulabasatiha. Hal itu karena hukum dalam najis itu adalah melarang untuk menyentuhnya. Ya, haram untuk menyentuhnya ataupun terkena olehnya. An kulli hal dalam setiap keadaan. Fal hukmu bi najasatil aini hukmun bi tahrimiha. Hukum dengan kenajisan suatu benda ya adalah hukum dengan keharamannya. Bihilafil hukmi bi tahrim, berbeda dengan hukum dengan pengharaman. Fa innahu yahrumu. Nah, ini contoh. Yahrumu lubsul harir wa dhahab. Haram memakai sutra dan emas ya bagi laki-laki. Tapi apakah sutra dan emas itu najis? Kan tidak. Dia haram dipakai oleh laki-laki. Tapi kan tidak najis. Jadi setiap yang haram belum tentu najis. Wahuma tohiron. Keduanya suci. Doruratan. Dia secara darurat. Karena ya apa namanya. Walaupun tidak pakai kan bisa aja dia memegang. Beli kan buat istrinya. Iya secara syahid dan juga memang secara ijma tidak najis. Wa idza arabta hadza apabila kamu mengetahui hal ini fatahrimul khamri wal humuri allati dalat alaihi nusus ya maka mengharamkan homer ya dan juga keledai yang nas-nas menunjukkan kepadanya la yalzamu minhu najasatuha fa'il dari yalzamu tidak mesti ya akan kenajisannya ya makanya kan ini sebagai apa namanya ya bantahan ya sebetulnya dan ini juga ya bantahan terhadap Ibnu Hajar sendiri ya kenapa menempatkan dalil ya tentang apa namanya keharaman keledai itu di bab najis di bab najasa ya kan nah itu kan menunjukkan bahwa menempatkan itu dari mana mengambil istilahnya ya pendalilannya padahal hadisnya berbicara tentang keharaman oh berarti dia anggap bahwa haram itu otomatis najis nah padahal kan tidak seperti itu jadi dibantah di sini ya dikritisi bahwa yang haram itu belum tentu najis. Ya, jadi makanya di sini Homer dan di ayat apa di hadis pertama kan justru membahas Homer, disebutkan Homer. Padahal ini judulnya kan bab najasa di Bulughul Maram ini kan. Bab najasa kan wajalat ya. Malah hadis pertamanya tentang Homer. Apakah pengharaman Homer otomatis najis Homer? Kan tidak tadi, tidak otomatis kaitannya. Ya, makanya kenajisan Homer itu juga diperselisihkan ya perbedaan pendapat. Walaupun memang cukup banyak para ulama yang menganggap khamar itu najis. Selain haram dia juga najis. Tapi juga ada para ulama yang tidak menajiskannya dan saya kira ya inilah yang lebih kuat. Tidak menajiskannya ya. Kalau dalam madhab Syafi'i ya memang dia najis. Najis tapi justru di antara kalangan ulama madhab Syafi'i bahkan muridnya Imam Syafi'i sendiri ya yaitu Al-Muzani ya. Al-Muzani itu justru mengatakan tidak najis Homer itu.
Bala Buddha. Nah, kalau ingin kalau kalau berdalil najisnya sesuatu ya seperti tadi Omar dengan dalil pengharamannya itu nggak cukup. Jadi kenapa misalnya Omar najis? Oh karena Omar diharamkan. Ya nggak cukup karena tadi haram tidak otomatis najis. Kalau mau menilai najis harus ada dalil lain. Butuh kepada dalil lain karena itu mah dalil pengharaman bukan kenajisan. Ya, jadi butuh kepada dalil lain. Wa illa baqaina ya. Kalau tidak ya kita akan menetapkan al asli muttafaq alaihi min at-thahara ya. Kita menetapkan secara asal yang disepakati yaitu suci karena asal dari sesuatu itu suci. Al aslu fil asya kan ya al ibahah atau haram. Asal dari segala sesuatu itu suci. Nah, oleh karena itu menilai sesuatu itu najis ya harus ada dalil yang jelas. Kalau tidak ada dalil yang kuat, yang cukup, ya kembali ke asal. Yaitu asal dari segala sesuatu itu haram. Pamanida'i la fadalul alaihi. Siapa yang mengklaim menyalahinya, menyalahi asal yang disepakati ini, maka dia harus mendatangkan dalil. Kadzalika naqul, wa kadza naqul. Begitu juga kita mengatakan la haja ila ityan musannif bi hadis Amr ibn al-Kharijah mustadiran bihi ala taharati lu'abil rahila. Ya, tidak perlu musannif Ibnu Hajar mendatangkan hadis Amr bin Kharijah itu tentang air liur unta itu ya. Air liur hewan tunggangan ya unta. Ya, Amr bin Kharijah itu berdalil atas sucinya air liur binatang tunggangan tadi. Karena kan di ada hadis yang beliau sebutkan itu walu abu yasilu ala katifi kan. Dan liur dari hewan tunggangan itu ketika Rasul di atas ya sedang apa namanya berbicara gitu ya. Di bawah itu ada apa Amr bin Kharijah kan air liur si binatangnya mengalir ke pundakku. Nah, ini kan dalil hadis ini disebutkan untuk menjadi dalil atas sucinya liur hewan tunggangan itu, tidak najis. Karena kalau memang najis harusnya Rasul memerintahkan untuk mencucinya. Nah, tidak ada itu. Nah, tapi sebetulnya nggak perlu juga pakai hadis ini karena ya secara asal kan sesuatu toharo gitu, ya kan? Sampai ada dalil yang menyebutnya najis. Jadi tanpa menyebut dalil itu saja, ketika tidak ada dalil yang menganggap air liur binatang itu najis, ya kecuali kan liur anjing kan itu ada dalil. Ya maka ya dipahami secara asal gitu. Wa amal maitatu falau la anna warada. Nah, di sini. Adapun bangkai ya kalaulah tidak terdapat di babul adim tohuruhu ya menyamak kulit itu adalah mensucikannya. Ayumaya juga fakol tohur setiap apa namanya kulit ya yang disamak maka sungguh dia menjadi suci. Lakul nabi taharati. Ini saya kami akan menganggapnya suci. Nah, ini mah kalau soal bangkai mah memang ada hadis yang menunjukkan akan kenajisannya. Memang dia haram kan disebut di Quran. Ya, idil warid fil Quran tahrimu akliha. Di Quran memang terdapat pengharaman kan. Kurimat alikul maita. Diharamkan atas kalian bangkai. Itu mah haram. Memang dalil pengharaman jelas. Kan tidak otomatis najis. Nah, cuman ada dalil lain. Yaitu hadis ini ketika disebut di Bagul Adim Tohuru atau yang sejenisnya ya. Ayu ayu mayab dubik fautuhur. Jadi ada bahasa menyamak kulit adalah mensucikannya. Ya, jadi kulit yang mana saja yang disamak maka dia menjadi suci. Nah, kata mensucikan menjadi suci, oh berarti dipahami lawannya najis. Berarti kalau tidak disamak dia najis karena disebut tahur, tahuro. Nah, kan ada kata tahuro itulah yang menjadi alasan bahwa bangkai itu najis. Hadis itu. Bukan bukan dalil pengharamannya.
Ya, jadi kalau tanpa ada dalil yang ada di hadis ini, ya, niscaya kami akan menganggapnya dia suci. Lakin hakam nabi najasa lama qama alaih dalil gairu dalil tahrimnya. Tapi kami menghukuminya dengan najis, ya sebagai najis ketika memang ada dalil selain dalil pengharamannya. Gitu. Sama seperti anjing juga ya. Seperti liur anjing, itu kan bahasanya tuhuru inahi ahadikum. Sucinya bejana salah seorang dari kalian idza walagal fil kalbu an yaksilahu sab'a marat. Nah, di situ ada bahasa sucinya, ya, sucinya bejana kan ya. Berarti lawan dari suci apa? Najis. Walaupun perbedaan ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah liar anjing itu najis atau tidak? Ya, tapi pengamalan hadis itu baik menganggap najis itu tidak tetap harus dilakukan. Yang tidak menganggap najis pun tetap dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Salah satunya dengan tanah. Itu harus dilakukan ketika terkena liur anjing itu. Baik menganggapnya najis ataupun bukan. Kalau yang tidak menganggap najis itu kan dianggap ta'abudi saja. Tapi di situ ada hikmah. Nah, tadi hikmah bukan ilah kan. Nah, hikmah di liur anjing itu kan ada virus gitu ya, yang ternyata kan menurut kedokteran juga dia tidak bisa mati kecuali dengan tanah. Gitu, itu hikmah. Di antaranya kan mazhab Malik ya, mazhab Malik itu tidak menganggap najis anjing, liur anjing itu. Dan yang menganggap najis juga berbeda, ada yang liurnya saja, ada yang semua. Padahal kan dalilnya menyebut hanya lu'abnya saja, menyebut badannya nggak ada. Nah, mereka menggunakan kias tadi itu, mengkiaskan. Karena kan liur berasal dari mana? Dari badan. Itu kias itu. Makanya kias ini tidak disepakati oleh para ulama. Ya, pokoknya kan kalau yang lebih tepat ya dia liurnya aja sebenarnya. Karena kan hadisnya menyebut liurnya saja, bukan badannya. Karena walaupun dia berasal dari kan udah beda zatnya. Ya kan, memiliki zat yang berbeda, tidak bisa disamakan. Ya, nah ini yang berikutnya lu'ab mayukalamu tohir. Nah ini yang tadi ya. Amr bin Harijah tadi itu ya. Qala khatabana Nabi SAW di Mina. Rasul berkhutbah kepada kami di Mina dan dia di atas tunggangannya walu abuha yasilu ala katifi tadi. Ya liur binatang tunggangan itu unta itu mengalir di atas pundakku. Ini dikeluarkan oleh Muhammad Tirmidzi dan mensahihkannya. Sahih. Tarjama Amr bin Harijah ya. Biasalah disebut biografinya dulu ya. Amr bin Harijah itu sahabi ya Ansori idaduhu ya, dia dihitung termasuk penduduk Syam ya, dia halifan di Abi, termasuk yang apa namanya mengadakan perjanjian ya dengan Abi Sufyan bin Harb. Wa huwa alladzi rawa anhu Abdurrahman bin Gunmin annahu sami'a Rasulullah yaqul fi khutbati. Dialah yang meriwayatkan Abdurrahman darinya ya Abdurrahman bin Gum bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda dalam khutbahnya innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyata li warisin. Ini hadis lainnya tentang Amr bin Harijah. Nah, isinya ya hadisnya yaitu Rasulullah SAW berkhutbah ya di Mina di atas tunggangan rahilah bil hail muhmalah dengan ha yang tidak bertitik. Maksudnya ha ya wahia minal ibil. Nah, dia termasuk unta tadi ya as-salihah li antar hal ya yang memang layak untuk apa namanya melakukan perjalanan. Jadi unta ya walu abuha bidhamil lam fa'ainin muhmalah wa ba'dal alif muahada. Dengan mendomahkan lam jadi lu. Lalu ain tidak bertitik ya ain tidak bertitik ya ain bukan wain gitu.
Ya, dan setelahnya alif muahadah, alif apa dan setelah alif muahadah. Muahadah maksudnya huruf yang bertitik satu ya, maksudnya ba. Setelah alif tuh ba. Ini kan untuk apa namanya memverifikasi penulisan sebetulnya ini. Penulisannya seperti apa. Makanya kan kalau kalau secara apa asalnya kan dulu nggak ada misalnya nggak ada titik, nggak ada harokat. Nah, cara bacanya ini gimana? Nah, dengan dijelaskan seperti ini, jadi ketahuan supaya tidak terjadi kesalahan tulis penulisan. Nah, huwa masalah minal nah, apa sih luab maknanya yang mengalir dari mulutnya itu liur, mengalir dari mulut. Yasilu ala katibi. Wal hadis. Nah, di sini ringkas saja di sini penjelasannya. Hadis ini menunjukkan ala anna lu'aba mayu kalamu tahir. Liur yang dimakan dagingnya, binatang yang dimakan dagingnya itu suci. Kila wahwa ijma, dia ijma. Wahwa aidan ala asal. Dia juga asalnya tadi. Asal dari segala sesuatu itu kan suci. Berarti kurul hadis ta'kidan lillah. Ini menyebutkan hadis ini sebagai penguat saja. Karena secara asal tanpa ada hadis ini pun ya asal segala sesuatu itu suci. Dan disebutkan hadis ini sebagai penguat saja. Ta'kidan lil asli. Summa hadza mabniun ala annahu alima sailan al-lu'ab alaihi fa yakunu takriran. Nah, ini juga kenapa dijadikan dalil gitu ya. Dibangun dalil ini atas dasar bahwa memang Rasul mengetahui mengalirnya liur itu. Maka ini menjadi persetujuan dari Nabi takrir. Kan Rasul nggak bilang langsung, kan ini hanya cerita sahabat. Hanya informasi dari sahabat. Kan di situ tidak ada ucapan Rasul, tidak ada tindakan Rasul. Tapi kenapa dijadikan dalil? Ya, karena Rasul mengetahui. Nah, kalau Rasul mengetahui berarti menyetujui. Kalaulah itu najis itu salah, maka Rasul akan memerintahkannya. Ya, jadi apalagi ini kan dekat gitu di hadapan beliau. Ya, jangankan di hadapan beliau ya, yang ada yang terjadi di zaman beliau saja kan itu juga kadang yang menjadi dalil bahwa Rasul menyetujui. Apalagi yang dilakukan oleh sahabat di zaman Nabi itu ya. Ya, karena selain di, diketahui langsung oleh Rasul juga kan diketahui oleh Allah gitu kan. Walaupun tidak dihadapkan langsung Nabi gitu. Nah, maka Allah akan memberi wahyu kepada Nabi gitu untuk meluruskan itu. Apalagi dilakukan misalnya oleh sahabat. Makanya seperti sahabat ketika mengatakan kami dulu dilarang gitu ya di zaman Nabi. Nah, itu kan dihukumi marfu. Dihukumi itu dinisbatkan kepada Nabi. Marfu hukman itu. Karena apa namanya? Itu terjadi di zaman Nabi. Jadi ini sebagai takrir ya. Baik ya sampai di situ untuk pembahasan Syubul Salam. Ini masih panjang ya sebetulnya. Allah alam bisawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.